Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutomo Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi perjanjian anjak piutang bagi pelaku usaha dari sisi yuridis dan ekonomis. Sebelum teman-teman mengetahui tentang eksistensi perjanjian anjak piutang, bagaimana kalau kita membedah dulu apa itu anjak piutang itu sendiri? Pengertian anjak piutang, factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, terdiri dari dua kata yaitu anjak dan piutang. Anjak sendiri itu artinya perpindahan atau pergerakan, sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang. Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Anjak piutang maksudnya piutang yang dialihkan. Sedangkan peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK titik 012 tentang perusahaan pembiayaan pasal 1E bahwa anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam pasal 1 butir 8 Kepres RI nomor 61 tahun 1988 Jo pasal 1 huruf 1 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK titik 013 1988 disebutkan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang yaitu usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri antara klien dengan customer. Sedangkan kegiatan dari anjak piutang itu sendiri, yang pertama pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Yang kedua, penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. Dari pengertian serta kegiatan anjak piutang dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, para pihak dalam kegiatan anjak piutang yang terdiri dari perusahaan anjak piutang yaitu perusahaan yang membeli dan memutuskan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. Pihak klien yaitu pihak yang memiliki piutang yang kemudian dijual kepada perusahaan anjak piutang. Pihak customer yaitu pihak yang berhutang kepada pihak klien. Objek perjanjian anjak piutang adalah piutang dagang, yaitu piutang yang ditimbulkan dari transaksi dari perdagangan dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, pembelian atau pengalihan piutang. Yang keempat, penata usaha penjualan kredit. Yang kelima, penagihan piutang pihak klien. Dari unsur di atas dapat dilihat bahwa perjanjian anjak piutang mempunyai unsur perjanjian jual beli yang sudah diatur dalam KUHP Perdata. Akan tetapi perjanjian anjak piutang juga mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dari perjanjian jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian anjak piutang merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri. Dan yang kedua, ini macam-macam anjak piutang. Yang pertama, dari segi pemberitahuan kepada pihak customer, anjak piutang factoring dapat dibagi dalam bentuk. Yang pertama itu adalah disclosed factoring, yang kedua undisclosed factoring, dan yang kedua segi keterlibatan klien. Anjak piutang dapat dibagi dalam bentuk A. Recurring factoring, B. Non-recurring. 3. Segi jumlah hutang yang dialihkan. A.
speculative factoring, dan B. whole turnover factoring. 4. Berdasarkan wilayah anjak piutang. A. Domestic factoring, B. international factoring. Dan yang selanjutnya itu manfaat anjak piutang. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, klien, maupun customer. Secara umum, anjak piutang memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi klien. A. Manfaatnya karena menerima jasa pembiayaan antara lain peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan risiko tidak tertagih piutangnya. Dan yang B, manfaat yang diterima karena jasa non pembiayaan antara lain memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang. Yang kedua, manfaat bagi factoring atau lembaga factoring. A. Discount free, yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada factoring karena factoring memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan oleh faktor. B. Service fee, yaitu fee dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa non pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Yang ketiga, manfaat customer antara lain kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit, B. Pelayanan penjualan yang lebih baik. Secara umum, dengan adanya jasa dari perusahaan anjak piutang, klien dapat memanfaatkan transaksi yang diberikan. Klien dapat kas langsung dari penjualannya dalam bulan berjalan dan tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari customer. Dengan demikian, likuiditas perusahaan akan lebih terjamin dan modal kerja akan terus bergulir. Kas yang diperoleh dari perusahaan anjak piutang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan biaya produksi. Sedangkan di sini landasan normatif, landasan hukum anjak piutang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Konsep anjak piutang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah hiwalah karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan hiwalah di perbankan syariah. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori Praktik. Selain itu, konsep factoring syariah sama dengan istilah hiwalah juga dikemukakan oleh Herdy Susanto dan Khairul Umam dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Oleh karena itu, penjajian pengalihan piutang anjak piutang dalam fikih muamalah disebut dengan istilah hiwalah atau hawalah. Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Namun demikian, hiwalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda karena hiwalah adalah perpindahan hutang. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seorang mampu membayar hutang tetapi tidak melakukannya, maka ia tidak zalim. Namun jika tidak bisa membayarnya secara langsung, maka hutang tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Hal ini diperkuat dengan hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah dari kamu dikuatkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah
memberitahukan kepada orang yang menghutang jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan agar haknya dapat terpenuhi. Dengan demikian, hiwalah ini sangat penting karena memudahkan penyelesaian hutang piutang, terutama dalam dunia perdagangan besar yang biasanya menggunakan cekui dari bank. Landasan hukum anjak piutang berdasarkan fatwa. Merujuk pada fatwa DSN nomor 67 DSN strip MUI 3 2008. Akad yang digunakan dalam anjak piutang secara syariat adalah wakalah bil ujrah, di mana pihak yang berpiutang mewakili kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan. Kemudian menagih piutang kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Kemudian pihak yang ditunjuk jadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana atau qard kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutangnya. Atas jasanya, untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujrah atau fee, sedangkan besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dalam pokok piutang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada prinsipnya anjak piutang syariah akan memberikan manfaat pembayaran piutang lebih cepat dari jatuh tempo, menambah dana segar perusahaan, dapat membantu peningkatan keuntungan yang merupakan sarana peralihan risiko tagihan yang tidak bisa dicairkan, serta akan memberikan kesempatan kerja bagi perusahaan faktor untuk mendapatkan upah berupa ujrah. Undang-undang anjak piutang dari sisi yuridis dan ekonomis. Di sini ada beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia yang dapat menjadi dasar hukum dari eksistensi usaha anjak piutang menurut KUD. Dapat digabungkan menjadi dua. Yang pertama, dasar hukum substantif. Di dalam dasar hukum substantif di sini ada dua, dasar hukum substantif murni dan hukum substantif tendensi prudensial. Yang kedua, hukum administrasi. Di sini ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dan yang B, Kepres Nomor 81 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. C, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 KMK titik 017 1995 U, Keputusan Menteri Nomor 1256 KMK titik 00 1989 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1261 KMK titik 013 1966 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. D, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 KMK titik 012 2006. E, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Sedangkan yang F ini eksistensi perjanjian anjak piutang bagi pembiaya. Mengenai persyaratan perjanjian anjak piutang belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia, tetapi kita dapat merujuk dalam KUHP Perdata. Oleh karena itu, para pihak dapat menentukan sendiri ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian anjak piutang sah maka harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagai diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu yang pertama, sepakatnya mereka mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal yang
tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Oleh sebab perjanjian piutang merupakan perjanjian langsung antara perusahaan anjak piutang dengan klien, maka harus ada kesepakatan antara perusahaan anjak piutang dengan klien. Perjanjian anjak piutang dibuat dalam bentuk baku atau perjanjian standar, yaitu perjanjian yang disebut secara a priori oleh salah satu pihak. Namun demikian tidak berarti dalam perjanjian anjak piutang tidak terdapat kesepakatan, karena dalam perjanjian anjak piutang sebagai mana perjanjian standar lainnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian pokok, yang kedua bagian tambahan atau pelengkap, yang ketiga syarat umumnya. Dalam bagian pokok terdapat kata sepakat, sedangkan dalam syarat-syarat umum tidak ada kata sepakat. Namun demikian, dalam perjanjian standar tersebut merupakan satu kesatuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian anjak piutang terdapat kata sepakat. Perjanjian anjak piutang dalam bentuk kesepakatan melibatkan 3 pihak. Yang pertama itu kreditur atau klien, yang kedua perusahaan anjak piutang itu sendiri, yang ketiga debitur. Ini saya dapat kesimpulannya, anjak piutang diartikan sebagai usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta urusan piutang atau tagihan jangka pendek dari klien yang berasal dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri antar klien dengan customer. Dasar hukum perjanjian anjak piutang dikelompokkan menjadi 2, yaitu dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif. Dalam perjanjian anjak piutang ternyata ada ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, karena lebih menekan kepada kewajiban klien daripada haknya, dan pada sisi lain lebih menekan kepada hak perusahaan anjak piutang daripada kewajibannya. Bahkan ada klien yang justru menjadi hak dari perusahaan anjak piutang. Sarannya, mengingat adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang, maka pemerintah perlu segera mengadakan peraturan khusus mengenai perjanjian anjak piutang yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang, karena sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang dimaksud ialah dalam bentuk undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang terbelit-belit juga mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.